sak kelompok apa? Sumpah apa? Wis sampai lu. Ki ketinggalan kok ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Alhamdulillah hari ini kita masih dalam keadaan sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Nah, kita sudah 9 hari ya. Wah, besok hari terakhir kita kumpul di kelas. Ya. Kurnia tetap semangat ya, Bu. Ya, semangat besok sampai sore. Ya, terbebas dari deadline ya, Bu ya. Oh ya. Alhamdulillah kita 9 hari ya, Bu ya. Kita satu kelompok terus di kelompok B. Nah, mungkin banyak ya, Bu ya, terutama yang muda. Mohon dimaafkan ya, Bu ya, kadang nyelelek. Ya. Sama-sama. Namanya juga manusia, saya yang lebih baik mungkin juga banyak salah, banyak sering merepotkan. Semuanya, Bu. Ya, Bu ya. Semuanya. Yang penting bisa saling membantu ya, Bu. Ya, saling membantu ya, Bu ya. Nah, untuk kelompok kita sudah 9 hari ya, Bu ya, kita kenal. Pertama kita nggak tahu, kayak Bu Silvi padahal satu kecamatan ya Bu Silvi kita ya, tapi nggak tahu. Satu rukun sekolahannya pun juga nggak tahu kalau punya saudara dekat. Ya, dengan kegiatan LSM ini kita bisa bersilaturahmi, saling mengenal ya Bu ya. Semoga dengan kegiatan ini kita tetap silaturahmi tetap terjaga untuk semuanya ya Bu ya. Ya, besok kapan-kapan kita main ke tempatnya Bu Rofi ya Bu ya. Betul. Sudah nggak ya. Kalau COVID-nya sudah berakhir. Ya, main ke Temanggung ya Bu ya. Iya. Kita siap. Nah, Temanggung ada gimana, seperti apa keadaan pegunungan di sana. Oh iya. Pokoknya pasti kan penasaran Temanggung itu seperti apa. Sinyalnya seperti apa, luar biasa. Yang pasti hawanya dingin. Untuk seger. Satu kata kayak ning Klaten. Panas. Dingin. Wah, iya ya Bu ya. Waduh, cocok ini buat berlibur Bu. Iya, nanti ada pandemiknya cepat selesai ya. Banyak destinasi wisata sekarang. Apa Bu yang diunggulkan apa Bu? Oh, embung. Oh. Apa itu embung? Tempat pariwisata. Nama tempat wisata ya Bu. Untuk malam ini satu kata untuk kelompok kita ya, dari hari pertama sampai sekarang. Satu kata mulai dari Bu Silvi. Kompak. Ya. Bu Kurnia. Semangat. Oh, semangat. Ya. Bu Rofi apa Bu Rofi? Apa ya? Untuk kelompok kita. Ceria, ya. Dari saya apa ya? Silaturahmi terus. Menambah saudara ya Bu ya. Iya. Biar kita nggak sepaneng ya Bu ya. Sudah jam 9 lebih. Ya. Dari tadi sore kita sudah bergelut gimana caranya biar tugas kita selesai. Kalau kita kalau saya bilang gajah, kalau gajah berarti besar apa kecil Bu? Besar. Oh, sekarang kebalikannya. Kalau gajah itu kecil. Kalau semut itu berarti besar. Oke. Nanti yang salah berarti mimpin doa ya Bu ya. Ya. Ya, sudah siap? Siap.
Ya. Gajah. Kecil. Iya. Ini gerakannya. Oh, ya. 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 Semut. Besar. Ah, Mana tadi Ya. gerakannya? Nggak perhatian. Ya. Bu Kurnia monggo mimpin doa ya Bu Kurnia. Ya. Nggih. Baiklah teman-teman. Sebelum kita mulai kegiatan, mari kita berdoa bersama-sama agar Allah memberi keridhaannya. Berdoa mulai. Selesai. Monggo Bu Ana, waktu saya kembalikan. Silahkan. Oh ya, terima kasih Bu Kurnia. Untuk malam ini kami akan menyampaikan tentang pendidikan yang merdeka. Nah, saya share it dulu ya. Sudah kelihatan belum ya? belum, baru proses paling. Oh, baru proses. Oke. Belum muncul, Bu? Belum, Belum. belum. Oh, masih. Kok belum? Host disable participation. Oh, itu Oh, diaktifkan dulu. Bu Silvi minta tolong diaktifkan. Apanya? Saya belum di ACC untuk share it-nya. Share screen-nya belum. Gimana ya, Bu? Pengaturan. Nah, saya kurang tahu Ibu, pengaturan apa jenengan kirim di grup, nanti biar saya sharekan gitu. Kayaknya dikirim Bu Ana di grup Di mawar. bawahnya Restian ini ya? Reaction ini toh? Ya. Ini ekspresi nih Bu. Jenengan share aja. Filenya jenengan share. Tak sharekan nanti. Filenya jenengan Di kirim di grup. bagian partisipan, Bu. Sebelah partisipan kan ada security. Oh, security. Terus? Ya. Terus Terus diklik. Yang mana? Share Stop meeting. Share screen-nya terus dicentang. Ada log meet, enable waiting room, hide profile picture, share screen. Ya, share screen-nya yang dicentang. Udahi? Udah. Dah. Oke. Muncul belum ya? Belum. Belum, Bu. Belum. Oh, baru OTW. Tapi jenengan udah buka. Dah. Dah, yuk. Ya, Bu ya. Ya, mengingatkan waktunya tinggal 10 menit, Bu. Oh, nggih, ya. Oke, untuk hari ini kita akan belajar tentang pendidikan yang memerdekakan, nggih. Nah, Bapak Ki Haja Dewantoro itu siapa, toh, Bu? Tokoh pendidikan kita yang pertama. Tokoh pendidikan. Bapak Iya, pendidikan tokoh kita. Iya, tokoh pendidikan kita, Bapak Ki Haja Dewantoro. Nah, Bapak Ki Haja Dewantoro itu membuat konsep pendidikan yang memerdekakan, ya. Nah, pendidikan Ki Haja Dewantoro itu mengupayakan
yang disengaja secara terpadu dalam rangka memerdekakan aspek lahiriah dan batiniah manusia. Maka dalam rangka mencapai kemerdekaan pendidikan budi pekerti yang penting. Nah, Bapak Ki Hajar Diontoro juga akan menimbulkan tindakan yang selaras dengan nilai-nilai dan menimbulkan relasi yang harmonis antara individu dengan lingkungan sosialnya. Itulah yang membuat manusia itu menjadi merdeka, yaitu bisa berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain, dan dapat mengatur dirinya sendiri, menguasai kemampuan dirinya sendiri. Nah, kemerdekaan juga bukan menyangkut hidup individu, melainkan orang banyak dalam relasi kehidupannya. Nah, kemerdekaan seseorang tidak dapat mengganggu kemerdekaan orang lain. Nah, seperti dalam rangka mewujudkan pendidikan yang merdeka, murid itu harus dipandang sebagai subjek pendidikan. Murid memiliki potensi yang perlu dikembangkan, didialogkan menjadi cara yang tepat dalam proses pendidikan yang merdeka. Pengetahuan tidak ditanamkan secara paksa, tetapi ditemukan, diolah, dan dipilih oleh murid. Guru mewujudkan pandangan tentang murid sebagai subjek pendidikan. Kesetaraan perasaan harus dimunculkan antara guru dan murid. Hal itu bertujuan agar apa? Adanya hubungan timbal balik antara guru dan murid dalam memperoleh pengetahuan. Guru harus menjamin rasa aman dan nyaman bagi muridnya. Nah, dalam konsep Ki Hajar Dewantoro juga, sebentar masih loading. Nah, tuntunan pendidikan dan karakter. Nah, ini harus ada kebebasan anak, tuntunan berkarakter, dan disesuaikan. Nah, sebagai manusia itu dan benda hidup sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri, seperti penjelasan sebelumnya ya, bahwa kekuatan kodrat yang ada pada anak itu tidak lain adalah segala kekuatan yang ada dalam hidup batin dan hidup lahir dari anak-anak. Karena kekuasaan kodrat, jadi tidak perlu dipaksakan. Nah, seperti Pak Tani menanam padi. Nah, menanam padi kok tumbuhnya jagung. Nah, kalau tumbuhnya emas gimana? Masa padi tumbuhnya jagung, Bu? Iya. Nah, makanya kita sebagai pendidik ya memerdekakan siswa tersebut biar kita tidak memaksakan. Nah, kita lanjutkan. Agak lemot ya, Bu. Nah, pengajarannya sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan. Nah, yang pertama merupakan sebuah pendekatan belajar yang mengacu pada tingkat capaian kemampuan peserta didik. Yang kedua, pendekatan pembelajaran ini tidak mengacu pada tingkatan kelas, ya. Berarti sesuai dengan apa? Fase ya, Bu ya. Ya, pembelajaran dibuat disesuaikan dengan capaian, ya, tingkat kemampuan, kebutuhan peserta didik untuk mencapai capaian pembelajaran yang diharapkan. Yang keempat, bentuk implementasi yang sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro yang berpusat pada peserta didik.
Nah, sekilas mengenai pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan ya. Tujuannya pengajar dengan tinggal 3 menit. Nah, tahapan pendekatan belajar nggih. Asesmen, perencanaan dan pembelajaran. Asesmen ini biasa juga disebut asesmen diagnosis. Nah, perencanaan itu menyusun proses pembelajaran yang sesuai dengan asesmen kita, dengan penilaian kita. Yang ketiga yaitu pembelajaran, perlu dibuat adanya asesmen berkala untuk melihat proses pemahaman siswa, kebutuhannya apa saja, kemajuan selama pembelajarannya, sampai tahap apa, bisa mengikuti atau tidak. Nah, untuk hari ini, malam ini, ada 3 soal ya, Bu ya. Nah, ini satu-satu nanti. Untuk mereview materi kita tentang pendidikan yang merdeka. Yang pertama, Bu Silvi, apa makna pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, Bu Silvi? Makna pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menjadikan murid itu manusia yang memiliki tujuan. Ya, betul sekali. Yang kedua yaitu Bu Kurnia. Apa perbedaan pendidikan zaman kolonial dan zaman milenial? Nah, zaman kolonial dengan zaman yang sekarang? Tapi nggak dijelaskan ya. Oh iya. Kalau zaman kolonial, biasanya dulu yang sekolah itu kan apa ya, ningrat. Nah, orang sekolah itu karena orang-orang mau dijadikan pimpinan. Ya. Bu, mohon maaf ya Bu, ini saya stop recordnya. Saya stop recordnya karena tinggal 1 menit. Mohon maaf. Mau jadi pegawai keraton gitu. Ya. Dia sekolah. Oke.